Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NIM 01A12027 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Metabolisme Karbohidrat. Yang pertama, definisi dari glikolisis adalah proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. B. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. C. Glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang oleh tubuh selain gluconeogenosis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptom hipogliksemia. D. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. 2. Tuliskan dan jelaskan. A. Siklus glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C atau E, NADH, dan ATP. B. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi yang digunakan oleh organisme aerobik untuk menghasilkan energi dari oksidasi molekul asetil CoA hasil 3 metabolisme karbohidrat utama glikolisis, jalur fosfat dan jalur enter-Doudoroff. C. Rantai respirasi atau transport elektron adalah proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah atau proses katabolik pada tingkat seluler. 3. Tunjukkan dan jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Jelaskan metabolisme di tubuh manusia. A. Proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan 1. Glukosa. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bisofat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6-bifosat atau 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL 3 atom C dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga membentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat PI fosfat organik. Setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenolpirufat atau PEP.
fosfoenolpiruvat diubah menjadi asam piruvat disertai pembentukan ATP. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transfer aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transfer elektron. Berikut ini ringkasan tahap glikolisis. Dapat dilihat pada gambar di samping. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A-asetil-CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, 1 molekul asam piruvat akan menghasilkan 1 molekul asetil-CoA, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 1 asam piruvat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Untuk prosesnya, simak pada gambar di atas. Asam piruvat terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat COO. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Dapat dilihat pada berikut ini. Tahap ketiga siklus Krebs. Asetil CoA atau 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat atau 4 atom C membentuk asam sitrat atau 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat atau 6 atom C diubah menjadi asam A-ketoglutarat atau 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam A-ketoglutarat atau 5 atom C diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat atau 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP, lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat atau 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali serta pembentukan NADH. Transfer elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transfer elektron berlangsung dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transfer elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transfer elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Simak bagian berikut ini. NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Kedua koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Ketiga sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP.
Dan yang terakhir, sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2. Transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Secara ringkas, pembentukan ATP dari NADH dan FADH2 dituliskan sebagai berikut. Oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH akan menghasilkan 2 ATP. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya 10 NADH ditambah 5 O2 menghasilkan 10 NADH+ ditambah 10 H2O ditambah 30 ATP. 2 FADH2 ditambah O2 menghasilkan 2 Fa2+ ditambah 2 H2O ditambah 4 ATP. Dengan demikian, tahap transfer elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan atau mulai glikolisis, transfer elektron akan dihasilkan seperti tabel di bawah ini. Glikolisis merupakan tahap pertama dalam respirasi seluler. Proses ini terjadi dalam sitosel. Glikolisis juga dikenal sebagai jalur Ebden-Meyerhof-Parnas atau jalur EMP. Dalam proses ini terjadi proses anaerobik yang memecah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Tahap dalam proses glikolisis bisa dilihat pada gambar di samping. Bila kita rumuskan, reaksi keseluruhan glikolisis adalah sebagai berikut. C6H12O6 ditambah 2 NAD+ ditambah 2 ADP ditambah 2 PI menghasilkan 2 asam pirufat ditambah 2 ATP ditambah NADH tambah 2H+. Kita juga bisa mencermati perhitungan glikolisis dengan tabel di bawah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.